Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam penyampaian materi perkuliahan semiotika dan hermeneutika. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas teori semiotika de Saussure. Bagian pertama ya, nanti kita akan punya bagian yang keduanya pada sesi selanjutnya. De Saussure pada dasarnya adalah seorang ahli bahasa, dan ia terkenal dengan teori strukturalisme bahasa. Menurutnya, tiap bahasa itu memiliki struktur yang baku, rapi, dan solid. Ada aturan yang mengikat untuk setiap tindak bahasa. Maka lahirlah kemudian apa yang kita kenal dengan istilah morfologi. Kalau kita masuk ke dalam pembahasan linguistik, kita akan mengenal itu nama-nama morfologi, gramatika, sintaksis, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Arab tentu kita mengenal apa yang disebut dengan nahwu dan shorof. Nah, dalam ilmu nahwu dan shorof itu kita mengetahui bahwa ada struktur yang rapi dari bahasa Arab. Struktur itu adalah sesuatu yang rapi dan sistemnya itu jelas, tidak berubah. Misalnya ya, kata, kalau kita masuk ke dalam ilmu shorof, kata fa'ala yaf'ilu misalnya ketika berubah bentuk menjadi fi'il amr, maka wazannya menjadi if'al. Atau dalam bahasa Indonesia, setiap kata kerja yang berawalan huruf K, P, T, S lalu disambung dengan awalan me misalnya, maka huruf tersebut menjadi luruh. Kalah jadi mengalahkan. Nah, kalah kan kata kerja yang diawali dengan huruf K. Ketika dikasih awalan me, maka pertama me-nya itu menjadi meng, dan kemudian K-nya dalam kata kalah itu menjadi luruh, jadi mengalah atau mengalahkan. Kurung jadi mengurung, pimpin menjadi memimpin, tinju menjadi meninju, ya T-nya juga luruh menjadi N gitu ya. Sisir jadi menyisir, kata S huruf S di awal kata sisir itu berubah menjadi N gitu, jadi NY, dan seterusnya. Ini adalah kaidah yang baku dan pasti. Dan kaidah yang baku itu ketika dikaitkan dengan sebuah bahasa dikasih istilah oleh de Saussure sebagai sebuah struktur. Begitu juga dengan pola kalimatnya. Bahasa Indonesia kita mengenal pola subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, jadi subjek dulu, baru misalnya kata kerja, baru ada objek, baru keterangan. Saya misalnya membawa oleh-oleh untuk teman saya, seperti gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu polanya adalah predikat dulu ya, baru subjek, baru objek, baru keterangan ya, seperti gitu kan ya. Jadi huruf kata kerja di bahasa Arab itu kan didahulukan sebelum subjeknya. Kalau bahasa Farsi itu menariknya seperti itu. Menariknya kalau bahasa Farsi subjeknya memang dahulukan, akan tetapi setelah subjek yang muncul adalah objek dulu, baru kata kerjanya, baru kata keterangan. Itu pola-pola semacam itu, bahwa bahasa Indonesia SPOK, bahasa Arab PSOK, bahasa Farsi SOPK, itu adalah struktur yang mengikat bahasa masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan, yang dimaksud oleh de Saussure dengan strukturalisme bahasa. Nah, di sisi lain ya, bahasa adalah tanda atau simbol. Karena itu menurut de Saussure ada struktur yang mengikat dalam setiap sistem tanda. Kan seluruh aspek bahasa itu kan simbol sebenarnya kan ya. Huruf atau fonem adalah lambang bunyi ya, ketika kita mengatakan p, t,
itu kan melambangkan, ketika kita menuliskan huruf-huruf M, S itu kan melambangkan kepada bunyi tertentu. Huruf S melambangkan bunyi yang berdesis. Artinya huruf adalah lambang dari bunyi. Kata adalah lambang dari maknanya. Kata kursi misalnya, ini merujuk pada benda yang biasa dipakai sebagai tempat duduk. Kalimat, frasa, paragraf adalah lambang dari ide dan pemikiran, dan seterusnya. Nah, karena bahasa itu punya struktur, dan bahasa adalah tanda, dan tanda adalah bahasa, maka setiap sistem tanda, kata Saussure, itu mengandung struktur. Dan kemudian de Saussure mengemukakan 4 metode terkenal dalam analisis semiotikanya. Nanti kita akan berkenalan dengan apa yang disebut dengan penanda dan petanda, langue parole, kemudian sinkronik diakronik, dan sintagmatik paradigmatik. Kita masuk ke bagian pertama dari teori yang diperkenalkan oleh de Saussure ketika dia menyusun ilmu semiotika atau semiologi ya, dalam istilah de Saussure itu. Nah, ini ada yang disebut dengan istilah petanda, signifier, dan penanda atau signifier. Dalam teori semiotikanya, de Saussure membagi tanda menjadi 2 bagian, dikotomi, yaitu penanda, signifier, dan petanda atau signified. Penanda adalah sesuatu yang secara alamiah dicerap oleh indera dan pikiran, sedangkan petanda adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan atau nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Relasi antara penanda dan petanda, jadi menurut Saussure itu dibangun berdasarkan konvensi. Konvensi itu disebut dengan signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Konvensi itu artinya kesepakatan ya. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. Nah, ini jadi strukturnya di mana yang disebut dengan struktur tanda, di mana kita bisa mengatakan, dari mana kita bisa mengatakan bahwa dalam tanda itu ada struktur. Nah, salah satu bukti bahwa antara di dalam sistem tanda itu ada struktur adalah adanya relasi yang selalu sama antara penanda dan petanda. Akan tetapi ya gitu, relasi yang dibangunnya itu harus didasarkan kepada konvensi atau kesepakatan. Misalnya ya kan di sini janur kuning yang menjadi tanda bagi adanya pesta pernikahan ya, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Janur kuning adalah penanda, pesta pernikahan adalah petanda. Dan tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena kita tahu ya di beberapa masyarakat Indonesia yang lain ini tidak dikenal ya janur kuning, pembuatan janur kuning untuk menandakan adanya pesta pernikahan. Nah, tradisi pada sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menjadikan janur kuning sebagai tanda pernikahan itu adalah signifikasi. Nah, berikutnya adalah kita berbicara mengenai rasionalitas signifikasi. Signifikasi ya, bukan signifikansi, ini salah tulis. Signifikasi terkadang memiliki alasan rasional, terkadang tidak. Tapi itu ada atau tidaknya rasionalitas di balik penggunaan tanda itu tidaklah penting. Apalagi kita akan mendapati bahwa sebagian besar sistem tanda itu bersifat arbitrer atau semau gue. Yang penting di sini ketika kita berbicara mengenai signifikasi sebagai
sebagai sebuah sistem atau sebagai sebuah sistem konvensi gitu, yang menghubungkan antara penanda dan petanda. Yang penting adalah tanda itu menjadi kesepakatan atau konvensi masyarakat sosial. Yang disebut dengan arbitral atau small gue itu contohnya seperti begini, kata meja. Gini, kalau misalnya kita di beberapa tempat kita mengenal kata gogog gitu. Gogog itu ada hubungannya tidak dengan yang dimaksud dengan kata gogog itu? Dalam hal ini adalah anjing ya. Ada, karena misalnya kan bunyinya seperti begitu ya. Bunyi dari gogog, bunyi kalau ketika anjing menyalak itu akan berbunyi gog gog. Nah, maka kemudian sebagian orang memberikan nama, memberikan istilah sebagai penanda untuk petanda anjing itu yang dipakai adalah gogok gitu. Akan tetapi untuk ayam misalnya, apakah ayam itu menunjukkan pada pada sesuatu yang ada hubungannya dengan ayam itu? Kan tidak kan. Kalau berbunyi ayam apa gitu kan, berkotek atau misalnya kukuruyuk. Nah, tapi kenapa bukan kukuruyuk atau berkotek yang digunakan, tapi digunakan kata ayam? Ayam itu artinya apa gitu? Apa? Iya. Itu kan tidak ada rasionalisasi, tidak ada rasionalitas di balik penggunaan kata ayam untuk merujuk kepada makhluk, kepada unggas itu gitu kan. Hal yang sama juga terjadi dengan kata meja. Nah, meja ini apa hubungannya dengan tempat untuk ini? Nggak ada gitu. Sebagian besar istilah-istilah yang dipakai, kata benda, kata kerja, kata sifat, itu tidak merujuk kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan yang ditandainya itu. Jadi itu yang disebut sebagai tidak adanya rasionalitas dalam signifikasi. Nah, akan tetapi gitu kan ya, walaupun tidak ada rasionalitas, itu konvensi itu mengikat sedemikian rupa, mengikat antara penanda dan petanda. Ketika memang konvensi masyarakatnya mengatakan seperti begitu relasinya, maka kita tidak bisa dengan seenaknya. Nah, arbiter di sini tidak berfungsi di sini, tidak diperkenankan. Kita tidak bisa seenaknya mengubah pola hubungan relasi antara penanda dengan petanda. Misalnya, oke lah, sekarang kalau yang saya maksud dengan ayam itu adalah merujuk kepada sesuatu yang lain. Nah, kita kalau menurut semiotika tradisional sebagaimana yang dikemukakan oleh de Saussure, itu tidak boleh seperti itu. Akan tetapi dalam perkembangannya, saya tidak tahu nanti akan ada waktu atau tidak ya untuk membahasnya. Dalam perkembangannya itu, teori de Saussure ini akan dikritisi oleh penerusnya, yaitu Roland Barthes, yang menyampaikan teori post-strukturalisme dan mengatakan bahwa penanda dan petanda itu bisa dipisahkan. Jadi kalau menurut de Saussure, konvensi itu mengikat penanda dan petanda sedemikian rupa sehingga signifier dan signified itu merupakan kesatuan dan tak dapat dipisahkan seperti dua sisi dari sehelai kertas. Nah, tapi kemudian kelak dalam perkembangannya, Roland Barthes sebagai penerus de Saussure menyampaikan teori post-strukturalisme dan mengatakan bahwa penanda dan petanda itu bisa dipisahkan. Dan para ilmuwan modern juga kemudian mengeluarkan teori hypersemiotik yang juga mengemukakan keyakinan yang mirip-mirip seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah kita akan berbicara mengenai langue dan parole. Ini cara pengucapan langue ini saya tidak tahu seperti apa, tapi saya ketika belajar semiotika, dosen saya adalah seorang yang ahli bahasa Prancis. Dia melafalkannya langue. Tapi saya mendengar ada ahli semiotik yang lain
melafalkannya dengan kata-kata leng. Saya tidak tahu seperti apa yang aslinya. Nah, konsep lain yang dikemukakan de Saussure adalah pembagian aspek berbahasa menjadi dua, yaitu langue dan parole. Langue adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif dan disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam sebuah masyarakat. Sedangkan parol adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Parol satu individu dengan individu lainnya bisa saja berbeda-beda karena realisasi dan penerapannya bisa beragam satu sama lain. Ini saya kasih contoh ya, perbedaan antara langue dan parol itu seperti apa. Seperti gini, kalau misalnya orang tua Anda mengatakan, terserah kamu nak mau pergi atau tidak. Dari sisi langue, kalimat ini bermakna izin. Gitu ya? Kalimat ini adalah izin atau pemberian ikhtiar kepada Anda. Mau pergi atau tidak, terserah gitu. Akan tetapi kan ada orang-orang tertentu yang menjadikan bunyi ujaran seperti ini justru sebagai ungkapan kemarahan, ungkapan ketidakpedulian. Ini ya isinya negatif lah gitu ya. Seperti itu ya. Terserah kamu nak mau pergi atau tidak. Apalagi kalau misalnya dikasih nada yang menunjukkan kemarahan. Ya, terserah kamu nak mau pergi mau tidak atau tidak. Nah, itu menunjukkan makin jelas bahwa yang dikemukakan ujaran itu dipakai untuk mengungkapkan kemarahan dan ketidakpedulian. Nah, jika kalimat seperti itu muncul dari orang yang punya karakter seperti tadi, yang punya kebiasaan seandainya dia marah, yang seandainya dia sedang tidak peduli, seandainya dia sedang ingin menyampaikan satu perasaan yang negatif, tapi kemudian dia kebiasaan seperti itu, tapi kemudian yang dipakai adalah kalimat yang secara umum, kalau secara langue itu adalah netral. Nah, kalau kalimat seperti itu muncul dari orang punya karakter seperti tadi, maka makna yang muncul itu disebut sebagai parol. Nah, menurut Saussure, baik langue ataupun parol itu sama-sama merupakan sistem yang menetapkan hubungan antara penanda dan petanda. Jadi harus dilihat kalau sebuah kalimat itu bisa kalau dari sisi langue maknanya adalah sesuatu, tapi kalau di sisi parol, nah itu kita harus dilihat kebiasaan pengujar itu seperti apa, atau masyarakat di sana kebiasaannya adalah semacam gitu, maka itu disebut sebagai parol. Ketika menurut parol makna yang muncul adalah sesuatu yang lain. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya teori-teori yang lain yang dikemukakan oleh de Saussure. Kita akan berbicara mengenai sinkronik, diakronik, dan sintagmatik, paradigmatik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.